dari sektor pariwisatanya, ada sektor dari pelajarnya, terus sama dari sektor makanannya sih biasanya. Budaya keraton, kuliner, dan pariwisata. Malioboro, Kota Gede, sama Merapi. Matur nuwun sangat Pak Heru masih bersama kami karena betul sekali Bapak ketika selesai ini pun langsung oke, saya mau kemana ya? Gitu loh ya kan. Masih di Joteng, Mojok Teng Mriki bersama dengan Wali Kota Yogyakarta. Dan ini satu nih Pak yang saya ingin tanyakan sebagai seorang warga ya. Datang ke Kota Jogja itu satu nih Pak, susah. Aturannya tuh banyak banget, mau masuk Jogja seperti apa, kemarin ada di masa juga, pandemi ini ya? Betul sekali, bahkan disuruh balik begitu Pak, terus kemudian harus ada tes apalah, Malioboro Pak, yang biasanya lalu lalang gampang, ini harus scan gitu masalah lah seperti itu. Nah ini tanggapan Bapak nih Pak, monggo. Ya ini kan kita ingin membuat nyaman semua orang, supaya orang itu masuk ke Jogja merasa aman, nyaman, oh semuanya sehat-sehat, sehingga mereka tidak ada khawatir. Anda bayangkan datang ke Jogja khawatir, jangan-jangan dia kena, jangan-jangan dia kena. Nah orang yang datang ke Jogja kita harapkan semuanya sehat, maka kita cek secara acak, kita cek dalam perjalanan, kita cek di destinasi wisata pun kita cek, masuk ke destinasi wisata pun kita cek semua. Dalam rangka apa? Untuk membuat orang itu merasa aman, nyaman, di Jogja tidak ada kekhawatiran lagi. Yes, betul sekali. Melindungi diri sendiri, akan juga melindungi orang lain. Nah, itu dia. Jadi itu ya, supaya orang datang ke sini itu, di samping kita mencoba melindungi tamu-tamu kita supaya tidak terpapar dengan yang lain. Betul. Kita juga ingin melindungi masyarakat supaya mereka juga tidak terpapar dari orang yang datang kan kita. Ternyata programnya seperti itu ya. Kalau saya tanggapnya sih ya itu tadi, opo kok rain tuh. Nah, kalau kitanya mau begitu Pak ya. Kalau masa pandemi mau tidak mau kita harus menjalankan program yang sifatnya darurat, betul sekali. Apalagi Bapak nih ya, itu tadi. Pokoknya segala sesuatunya prokes gitu ya Pak ya. Ketuanya gitu kan ya. Ini berbicara, mumpung ada Bapak nih Pak, program pemerintah terutama 2021. Covid masih ada. Kemarin saya sempat vaksin ya Pak? Sudah kali. Kan? Oke kan, jadi sudah yang kedua kali ya Pak ya? Ya. Ini dia nih. Program pemerintah apa? Jangan-jangan saya itu akan divaksin besok sore. Program pemerintah, saya orang Jogja soalnya. Monggo Pak. Yang pertama memang ini tahun pemulihan ekonomi. Harapan kita itu, kalau tahun 2020 kemarin memang kita gidoh dengan segala macam hal yang berkaitan dengan COVID. Nah yang 2021 itu kita harapkan COVID sudah mulai bisa kita kendalikan dan kita mulai bangkit, pulih kembali. Sehingga semua sumber daya yang kita miliki, baik di keuangan maupun potensi masyarakat semuanya itu kita saat ini mencoba untuk menata manakala kita memang bisa melewati pandemi ini dan kasusnya semakin turun. Amin. Nah, itu juga bisa melakukan aktivitas. Nah, ini sekarang yang kita upayakan supaya masyarakat kasusnya diturun dan orang bisa nyaman di Jogja. Itu untuk pulih kembali. Programnya aja. Iya. Program yang lainnya Pak, Nusewu? Nah, yang kedua, kita juga menyiapkan bagaimana pemulihannya itu, baik ekonominya maupun sosialnya, maupun kondisi-kondisi yang lain. Karena sekarang pendidikan belum jalan. Belum juga. Wisata memang sudah jalan, tetapi kita memang sedang batasi. Batas-batasan aja. Tetapi dalam masa itu, menunggu itu, kita sedang mencoba untuk membuat warga itu juga, termasuk pelaku usaha itu juga siap manakala nanti kondisi itu memungkinkan untuk pulih. Nah, mungkin tak boleh, sehingga mereka harus siap, harus bisa merebut di depan. Makanya kita mengajak seluruh pelaku usaha, pelaku wisata yang ada di Jogja untuk ayo. Sekarang kondisi memang lagi tidak bagus, tetapi kita harus menyiapkan diri manakala kondisi sudah baik, normal, kita harus juga paling siap untuk melakukan itu semuanya. Kalau saya nanya boleh Pak? Sampai kapan ya Pak ya? Semua orang nanyain gitu loh. Saya nanya loh, Pak, kalau sampai kapan itu ada nggak sih jawaban dari pemerintah, ada nggak sih Pak? Ya memang tidak ada yang bisa menjawab kapan selesai. Juga, ya? Karena kita mendapatkan ibarat serangan tuh serangan yang kita tuh belum mengenali. Jadi kita kalau udah kenal bisa tahu tempat ini kita selesai. Nah kan kita belum. Tetapi kita berharap dengan kita patuh dengan prokes ini,
itu kalau kita semua sudah sadar prokesnya dijalankan, itu mungkin kita tidak perlu PPKM Iya, atau betul. kita perlu mengkarantina diri, enggak. Yes. Asal kita semuanya dimanapun sudah sadar untuk prokes. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, mengurangi interaksi yang banyak. Sip, Kalau itu gitu. jalan, insya Allah semuanya pulih. Tuh, langsung kan, ini Apalagi loh. kalau vaksinasinya itu nanti bisa kita bawa ke sana. Nah itu dia, Bapak udah 2 kali gitu kan. Saya ngupingnya 4. Pak, ini berkaitan dengan kondisi yang seperti ini, berarti apakah pengembangan budaya dan pelestarian sejarah ini berhenti atau tetap jalan ini? Tidak, malah Iya. kita ini sekarang sebenarnya tahun kemarin, tahun 2020 ini Ije. untuk kembali membangunkan kembali potensi karakter kejogjakartaannya. Ya. Makanya kami punya program Gandes Luwes, Iya. itu dalam rangka untuk bagaimana fasad di sekitar kota Yogyakarta visualnya itu sudah membangun tentang karakter Jogja. Jadi kalau foto dimanapun, oh itu fotonya di Jogja itu. Oh betul, tidak akan ada di kota lain ya? Ya, Oh, itu yes. makanya sekarang sedang kita bangun itu. Yang kedua, tata nilai yang sekarang juga sedang berkembang di masyarakat itu akan coba kita tarik supaya orang-orang warga Jogja sendiri karakternya itu berasal dari basis kultur yang kejogjakartaan. Sehingga ketika dia berkembang, tumbuh itu tidak lepas dari kultur karakternya. Oke. Maka tingkat TK, SD, SMP, SMA itu kita mulai masukkan tentang apa yang harus dikuasai oleh TK, SD, SMP, SMA. Kita bangun balai-balai budaya supaya komunitas budaya, komunitas masyarakat itu juga bisa berinteraksi untuk membangun kekuatan seni dan budaya. Wow. Kenapa itu kita lakukan? Yang kita bangun adalah bagaimana kita maju. Oke. Nah, untuk bisa melakukan sesuatu maju, maka orang harus datang untuk melakukan sesuatu yang berbeda ada di Jogja. Oh iya. Ini kalau sedikit kita ke pertanyaan berikutnya kan peran pemerintah dan masyarakat seperti apa. Tapi sebelum ke situ Pak, ini kan kalau kita bilang ada satu pasar miliknya Jogja nih yang baru, ini bayarnya nggak pakai uang, tapi ini cashless. Iya. Pasar tradisional, Iya. bangunannya mentereng, begitu kan ya. Ini mungkin kita sedikit perlu berbangga dan sharing aja nih. Mungkin hasil dari pemikiran pemerintah yang luar biasa loh. Monggo Pak. Ya, karena kami itu selama ini ada 31 pasar tradisional. Inje. Dan semuanya itu punya upaya untuk memberikan kenyamanan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Inje. Tapi yang belum itu adalah bagaimana kita mengembangkan pasar itu menjadi pasar yang betul-betul bisa merepresentasikan masyarakat yang baru meskipun karakternya tradisional. Iya, betul. Jadi di sana tetap jualan cabai, jualan daging dan segala macam, tetapi kita minta dalam masa pandemi ini karena itu jalan, pembayarannya sudah pakai cashless. Transaksinya itu nggak pakai uang gitu. Dan satu lagi yang saya bangga loh Pak, kita tuh kan biasanya naik tangga nih, di sana nggak naik tangga, naik gitu kan, bener-bener ya. Iya. Tangga berjalan, itu bernyaman banget gitu. Iya, Bahkan iya. kalau kita bicara tentang teman-teman milenial itu sudah TikTok pun sudah. Di atas kita sudah bangun semacam co-working space, Oke, ya. termasuk juga pengembangan industri kreatif yang ada di Yogyakarta. Kalau teman-teman ini membuat podcast gini, Inje. pengen ngedit di sana juga bisa Oh, ngedit. alah, gitu. iya. Mau menyusun backsound, Inje. di sana juga siapkan untuk backsound. Tuh kan, Yogyakarta itu lengkap sebenarnya. Bahkan di tengah COVID pun sudah mulai jalan. Itu dia. Peran pemerintah monggo Pak, ini seperti apa dan peran serta masyarakat juga seperti apa? Kita memfasilitasi apa yang aman kita kembangkan. Jadi kayak misalnya nanti kita dorong dengan memberdayakan pelatih seni, tari dan budaya segala macam, kita dorong untuk kemudian bisa membuat anak-anak itu bisa. Kemudian nanti kita tambahi dengan festival-festival supaya orang merasa tertantang, kan kalau mau tampil itu kan senang. Iya, betul. Kalau tampil senang itu nanti kita buat tahapan supaya orang yang sudah berlatih bisa tampil. Oke. Karena kan masalah, aku dulu pernah nari loh. Oh iya, betul. Nah, yang kedua, masyarakat kita harapkan nanti membangun komunitasnya. Karena kita lihat di masing-masing kampung itu sudah ada pusat-pusat pengembangan, ada yang kekuatannya di tari, ada yang kekuatannya di gamelan, ada yang kekuatannya itu pada jadilan, ada yang kekuatan macam-macam kekuatan potensinya. Nah, itulah yang harus dikembangkan. Mereka nanti mengembangkan dan kita memfasilitasi supaya turut berkembang semuanya. Dan itu yang nanti bisa kita jual sebagai orang
orang datang sana. Artinya ketika kita ingin menjual wisata itu tidak harus mematut-matutkan diri, sesuatu yang aneh atau sesuatu yang tidak biasa, tapi dengan kita memperkuat karakter budaya kita, itu orang juga senang. Jadi orang ke Jogja tuh yang dilihat adalah karakter budayanya, karakter orangnya, tidak hanya melihat. Meskipun kita punya kekayaan dari gunung, segala macam bentuk wisatawan, sampai laut ada, kultur ada, heritage ada, masa lalu ada, romansa Kota Lawas, betul, itu di Kota Gede, Mataram Islam yang pertama sana muncul. Sebelum pindah betul sekali. Sana semuanya. Oke, itu luar biasa kan, sudah terpikirkan sebenarnya. Jadi inilah sebenarnya hal-hal yang kita dapatkan obrolan dengan Pak Heru tentang Yogyakarta, yang budayanya seperti apa, filosofinya seperti apa. Ini monggo Pak, diajak Pak biar ke Jogja. Orang meten-meten, tapi ini mumpung ada Bapak kan, ini bener loh ya, COVID Bapak yang akhirnya di depan sebagai ketua. Jadi kalau mengajak pun tentu harapannya akan lebih kena di hati. Monggo Pak. Ya, mari datang ke Jogja, nikmati Jogja. Kalau kita ke Jogja, kita harus menyatu dengan masyarakat supaya kita tahu rohnya orang Jogja seperti apa, rohnya kota Jogja seperti apa. Masuklah ke kampung-kampung, di sana Anda ketemu orang-orang yang setiap gang pasti menunduk mengatakan, monggo, itu Jogja loh ya. Sensasi-sensasi kultural itulah yang kemudian akan Anda nikmati. Datanglah ke Jogja, masuklah ke kampung-kampungnya, Anda akan temukan sesuatu. Luar biasa. Ini harapan dari Bapak Heru ya, begitu sebagai wali ya Pak ya. Pak matur nuwun. Hari ini dengan kesibukan Bapak ini ternyata bisa mampir dan kita bisa ngobrol bareng. Ini merupakan kebanggaan dari Sang Aja TV. Kita pesennya cuma satu, sehat selalu buat Bapak. Amin. Lancar segala sesuatunya begitu, dan semoga program-program pemerintah di pandemi COVID ini pun akhirnya nanti bisa berjalan sesuai dengan harapan. Dan saya sebagai warga tetap bisa merasakan Jogja seperti dulu, yang diatur sih diatur begitu, tapi aturannya longgar begitu. Amin lah. Terima kasih matur nuwun keluarga Jogja yang sudah bergabung di Sang Aji TV Jogja. Jangan lupa follow, karena Bapak akan banyak loh konten-kontennya di IG kita, jadi @sangaji_tv Jogja. Kita akan kembali ketemu dengan tamu-tamu yang luar biasa dan tentu dengan obrolan-obrolan yang luar biasa. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum and pareng. Bapak matur nuwun. Makasih sama-sama. Sehat selalu Pak. Sehat semuanya.